Sepertinya tidak. Kalau di Sepertinya mitokondria, tidak. Kenapa Alia? karena kan tadi Alia kalau di sempat dunia Harry Potter nih kayak Hermione ya, sering jawab. eh, kan tadi sempat dijelaskan kalau kromosom itu kromatin yang terkondensasi, sedangkan di mitokondria DNA-nya tidak terkondensasi dan kromosom itu hanya akan muncul saat sel itu akan melakukan pembelahan mitosis di tahap anafase, kalau tidak salah. Good, good. Berarti Bu Septi sudah memberikan materi tentang jin prokariot eukariot? Sudah, Udah. seingat saya sudah. Iya, jadi tahu bahwa di mitokondria itu naked DNA ya, tidak berikatan dengan protein. Yang berikatan dengan protein hanya pada nukleus. Pertanyaan berikutnya, apakah semua sel tubuh kita memiliki nukleus sehingga kalau kita memeriksa kromosom itu bisa ambil dari sel kulit, sel rambut, sel air ludah, atau sel darah, yang mana? Kan kalau kalian suka lihat film-film detektif atau suka baca misalnya komik-komik detektif kayak zaman saya Conan mungkin atau Kindaichi, terus ngeliat nih, wah ini ada jasad jenazah, saya mau ambil spesimen, saya ambil dari scraping dari kulit misalnya, atau dari sperma kalau ada kasus perkosaan. Apakah bisa kita ambil kromosom ataupun DNA dari sel-sel, semua sel di seluruh tubuh? Kalau menurut saya mungkin bisa dok, tapi pakai DNA mitokondria. Ada yang lain yang mau coba bantu memberikan pendapat juga? Terima kasih Tania. Menurut Matthew. Boleh nggak saya panggil? Boleh ya? Tapi siapa tadi yang mau jawab duluan? Boleh silakan. izin Iqbal. ya dokter. Ya. Menurut saya bisa dokter karena semua eh, eh, organ tubuh manusia itu terbentuk dari sel tadi. Kalau kita mau cari kromosom berarti bisa di semua sel ya, Iqbal ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Izin dok, Ya, Zaskia. untuk sel darah sendiri tidak memiliki nukleus dok. Jadi Good. mungkin untuk sel Jadi harus tidak. diketahui ya bahwa iya, ya keburu di mute. Jadi betul jawaban Zaskia. Tidak semua sel di tubuh kita bisa kita ambil untuk diperiksa kromosom karena tidak semua sel di tubuh kita punya nukleus. Yang tidak punya nukleus yang paling wajib diketahui adalah eritrosit ya, sel darah merah. Jadi kalau misalnya mau ngambil darah, bisa diambil darahnya, tapi bukan dari eritrosit kita meriksa kromosom atau DNA, dari si leukosit biasanya. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah semua sel tubuh bisa kita ambil untuk dijadikan spesimen memeriksa kromosom dan DNA? No, karena ada beberapa sel yang tidak memiliki inti sel. Oke, jadi where to find the chromosomes is inside the nucleus. Oke, ini adalah suatu skematik penggambaran apa itu sel, apa itu kromosom, apa itu gen, dan apa itu DNA beserta lokasinya. Tentu kalau kita melihat gambaran sel, kita tahu bahwa sekarang kromosom itu letaknya di dalam nukleus atau inti sel. Jadi kalau kita zoom in ke nukleus ini, kita akan lihat bentukan seperti XX ini yang namanya adalah kromosom. Seperti definisi dari Tania, kromosom adalah kromatin yang memadat atau terkondensasi. Kalau kita coba uraikan kromatin yang memadat ini, ternyata dia itu sebetulnya adalah untaian DNA yang warna hijau berikatan dengan protein histon. Kalau untaian DNA ini melingkari protein histon yang bulat itu sebanyak 2,5 kali lilitan, itu namanya nukleosom. Ya, nukleosom kalau dia memadat namanya kromatin. Sekarang karena sudah jelas dan terang benderang, mana tadi yang kemarin? Hatorang ya, bahasa hatorang yang memberikan terang. Jadi kalau misalnya ada sel, kita tahu ini sel, kita tahu ada kromosom dalam inti sel, kita tahu kromosom itu adalah kromatin yang terkondensasi, dan kromatin itu adalah untaian DNA berikatan dengan protein, dan
Untayan DNA itu kita lihat di sini disimbolisasikan dengan gambar hijau, untayan hijau ini. Gen di mana, Dek? Di mana gen terletak di dalam skema ini? Di kodon yang ada di pasangan bahasa dok yang warna hijau-hijau. Yang warna hijau-hijau di sini ya? Ini. Ya, Pauline. Benar dok. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah ada keterangannya. Yang dua ini adalah base pair. Misalnya adenin dan timin, guanin dan sitosin. Apakah itu adalah gen? Kalau dari definisi gen itu apa, Dek? Lagi-lagi sebetulnya unit herediter ya. Mau itu gen, mau itu kromosom, dia adalah unit herediter. Tapi masalahnya lokasinya. Siapa yang make up siapa? Kalau di sini kan kita paham bahwa DNA ditambah protein makes up chromosome. Nah, gen itu di mana? Ada lagi yang mau mencoba memberikan pendapatnya? Saya boleh panggil ya, sekalian kenalan ya. Oke, Izin jawab, saya Dok. boleh. Siapa, Dek? Namanya, Dek? Aisyah, Dok. Aisyah. Silakan, Baik, Dok. Aisyah. Itu gennya tuh yang untayan-untayan ini, Dok. Di samping base pair. Di samping base pair ini ya. Iya, Oke. betul. Jadi, Jadi hubungan asam basa. oke. Terima kasih jawabannya. Kita coba untuk lihat ya, reveal di mana sih gen itu berada. Jadi, saya suka pakai analogi bahwa kita ibaratkan misalnya ini untayan DNA yang panjang ini adalah jalan. Jalan Jenderal Sudirman ya, kalau di Palembang nih yang jalan yang utama. Terus jalan Jenderal Sudirman yang misalnya sepanjang kita anggap saja mungkin 20 kilo, walaupun nggak mungkin. 20 kilo jalan Jenderal Sudirman itu kita bisa bagi per segmen-segmen. 0 sampai 10 kilo adalah gen A, 10 sampai 20 adalah gen B. Nah, untayan DNA itu adalah jalan Jenderal Sudirman, jalan utama. Tapi begitu kita bagi per segmen, misalnya kita bagi nih, potong di sini. Ini adalah gen A. Kita potong di sini, ini adalah gen B. Jadi gen adalah segmen dari coding DNA yang mengkode atau membawa instruksi mengenai sifat atau karakteristik tertentu. Jadi kalau DNA adalah untayan ya, untayan basa atau untayan nukleotida yang tersusun. Sama seperti kalian misalnya membaca suatu kalimat, tapi kalian tidak melihat kalimat itu, kalian melihat huruf-hurufnya, alfabetnya. Tapi begitu alfabet itu kita penggal menjadi kata, akan bermakna. Nah, seperti itulah DNA dan gen. DNA adalah susunan huruf-huruf, tapi begitu kalian penggal per kata, dia akan memberikan makna. Gen itu adalah segmen dari DNA yang mengkode atau membawa instruksi mengenai sifat atau karakteristik tertentu. Paham ya, Dek? Di mana gen, di mana DNA, di mana itu kromosom, kromatin. Sudah cukup dipahami? Kalau sudah cukup dipahami, kita bisa lanjut. Karena konsep ini harus benar-benar kalian ketahui dan pahami, karena nanti akan ada istilah mutasi DNA, ada polimorfisme gen. Begitu kalian masuk ke sana, yang kaitannya dengan klinis, konsep ini menjadi penting untuk dipahami. Oke. Now we're moving on to the landmarks of chromosome. Kalau kalian lihat gambar ini, udah pasti tahu, wah yang bentuk X gini nih kromosom nih. Tapi sama seperti setiap kota, kayak kota Palembang, landmarknya apa? Oh, ada jembatan Ampera, ada Benteng Kuto Besak. Nah, kromosom itu sendiri pun punya landmark yang menjadi suatu titik vokal atau titik utama untuk mengenali kromosom. Yang saya beri tanda di sini, ada yang bisa menjawab nih apa? Segmen ini kita kenal dengan nama? Izin menjawab. Lengan pendek, short arm. Lengan pendek, betul. Lengan pendek atau short arm, atau lengan P. P-nya di sini bukan pendek, tapi petit. Dari bahasa Prancis ya. Lengan yang kecil, petit, small arm.
Karena zaman dulu kita praktis, berarti yang bawah ini ya lengan panjang, atau kalau dalam istilah konsensus internasional adalah Q. Karena setelah P, alfabet P, ada Q. Petit dulu, small arm, apa ya yang dikasih nama ya, masa long arm atau L, ya enaknya Q. Jadi ada lengan P, ada lengan Q, small arm, and long arm. Oke, terima kasih. Nah, yang di ujung nih, yang di ujung atas, ujung bawah, ini namanya apa, Dek? Bisa menjawab telomer bukan dokter? Ya, betul, telomer. Good, Hana, terima kasih. Hana artinya bunga ya. Iya bukan? Iya kan? Jangan-jangan kamu nggak tahu juga sama Iqdal, nama mau apa. Oke, tengah-tengah ini apa nih? Ada yang tahu nggak namanya apa? Jauh sentromer bukan? Centromer, good. Kenapa sih kita perlu tahu bahwa ini short arm, long arm, telomer, centromer? Ya, sama aja kayak kalau kita mau mengirim barang ke suatu rumah, kita perlu landmark kan, ngasih tahu misalnya. Walaupun ada GPS, kita ngasih tahu, iya yang rumah saya yang pagar hitam, yang dindingnya warna putih, ada apa. Jadi landmark itu perlu untuk kita lebih memastikan karakteristik suatu hal yang kita ingin teliti. Kalau misalnya kromosom itu nggak ada telomer, nggak ada sentromer, tentu kita akan meragukan apakah ini kromosom atau bukan. Nah, selain menjadi suatu titik pengenal, landmarks of chromosome juga punya fungsi yang tidak kalah pentingnya, terutama untuk telomer. Telomer ini sendiri yang sudah ketahui sejauh ini adalah dia terdiri dari sequence of DNA yang jumlahnya fix sejak lahir. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang siklus sel, setiap sel itu kan akan mengalami pembelahan ya Dek ya, bertambah banyak mitosis, meiosis. Nah, kalau kita mengalami divisi sel, kromosomnya akan tereplikasi juga kan? Tapi khusus untuk telomer, setiap kali selnya mengalami replikasi pembelahan sel, jumlah telomer di sini akan habis. Ibaratnya kalian dikasih uang jajan selama dari lahir itu sampai nanti kalian tua, dikasih uang jajan kayak uang kuliah tunggal ya, uang jajan tunggal seumur hidup, dikasih udah dari awal lahir nih, misalnya 100 miliar nih untuk kamu seumur hidup. Dia nggak akan bertambah seumur hidup, tapi as you spend the money, akan berkurang. Sama halnya seperti telomer. Telomer udah dikasih Tuhan nih, oh kamu punya 100 pasang basa di telomermu, yang setiap pembelahan sel akan berkurang. Begitu pasangan basa atau DNA-nya habis di telomer, apa yang terjadi? Telomer ini fungsinya adalah untuk memastikan keutuhan dari suatu kromosom. So when the telomere is gone, the chromosome is also gone. Kalau kromosomnya juga nggak ada, berarti selnya juga akan mati atau apoptosis. Sehingga telomer ini sekarang banyak dikaitkan dengan cancer, dengan penyakit-penyakit autoimun, dan yang utama yang menjadi hot news, hot trend di dunia sains ini adalah telomer bisa menjadi indikator usia biologis suatu organisme. Jadi kalau misalnya kalian misalnya, wah mau tahu nih kapan ya kira-kira akan meninggal. Nah, pemeriksaan jumlah DNA di telomer bisa memberikan informasi tersebut. Tapi kan kita tahu ya kalau di agama yang kita yakini, kalau saya yakini, mati, maut, jodoh itu kan di tangan Allah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa wah telomer aku tinggal segini nih, besok nih meninggal nih, ya udahlah tobatan nasuha. Tapi kan mana tahu, siapa tahu. Atau misalnya telomerku masih panjang, bakal umurku sampai 80 tahun, tiba-tiba besok kecelakaan, ya mana tahu, nauzubillah ya. Jadi kalau kalian mau mencoba mengetahui umur biologis seseorang atau suatu organisme, kita bisa periksa telomernya sehingga dapat diprediksikan seberapa lama usia biologis dari organisme tersebut. Oke, numbers of chromosomes sudah kita ketahui bersama adalah 23 pasang. Even chromosome comes in pairs. Jadi kalau kata di agama kita bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan, itu ya bahkan kromosom juga berpasangan. Nanti kalian juga nanti ke depannya berpasangan juga ya, amin ya. Entah berpasangan dengan sesama teman di angkatan atau dengan kakak tingkat, adik tingkat, nggak tahu ya. Kan katanya jadi dokter tuh
Selain to be a doctor, tapi juga to get a doctor. Sepakat nggak kalian ada yang mau to be and to get, atau cuma mau to be aja? Mau to be aja dulu ya, masih kuliah nggak apa-apa. Jodoh bisa dicari nanti. Oke, where do we get our chromosomes? Udah tahu bahwa kromosom itu apa, dan marksnya bagaimana. Terus kromosom yang di dalam tubuh kita ini dapatnya dari mana? Dari mana dia berasal? Ayah ibu, Dok. Ayah ibu. Ayah ibu berarti satu ayah, satu ibu. Bisa nggak ada 3 orang tua atau 4 orang tua? Tidak, Dok. Nggak bisa ya, kecuali itu adalah misalnya ibu angkat, bapak angkat gitu ya. Tapi secara biologis saat ini sudah memungkinkan untuk 3-parent babies. Kalau misalnya kalian pernah membaca berita, atau kalian ingat kuliah saya kemarin tentang mitochondrial inheritance, kan ada ya kasus-kasus di mana DNA mitokondria itu mengalami kerusakan sehingga menyebabkan penyakit yang diwariskan ke anak-anaknya. Jadi kita bisa untuk mengambil mitokondria yang rusak dari seorang wanita dan menyuntikkan DNA mitokondria yang sehat dari wanita lain. Jadi dalam satu tubuh individu itu dia ada 2 DNA. Satu dari DNA ibunya, yang kedua dari DNA mitokondria donor. Jadi kalau ada ibu ada tante kali ya mungkin ya. Bapaknya tetap satu spermanya. Jadi 3-parent babies are possible. Jadi kalau ditanya dapat dari mana kromosomes? Ya tetap memang dari 2 orang ya kalau kromosom karena letaknya di nukleus. Tapi kalau secara keseluruhan genetic makeup bisa dari 3 orang sekaligus. Atau kalau misalnya orang tuanya sama-sama cowok atau sama-sama cewek, sekarang itu memungkinkan untuk mereka punya anak biologis. Bukan hanya anak angkat atau surrogate yang saya nitip di rahim orang. Now it's possible for those couples to get their own biological babies. Jadi misalnya spermanya si A bertemu sperma si B itu jadi zigot tuh bisa sekarang. But again, ada masalah etik yang harus kita encounter dan belum semua negara memberikan kebijakan yang memperbolehkan hal tersebut. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau kromosom sedemikian pentingnya, bagaimana cara kita untuk setidaknya melihat dulu nih sampai akhirnya bisa mengobservasi. Pertanyaan ini tentu bisa kita jawab dengan menggunakan kromosom. Itu sendiri kita lihat di bawah mikroskop. Tapi ingat, kalau kalian ingat siklus sel, kromosom itu nggak selamanya cantik bentuk X. Dia di saat-saat tertentu itu bentuknya kayak benang kusut. So when the mitosis will about to begin, baru mereka terkondensasi membentuk bentukan seperti X. Ini adalah visualisasi dari human karyotype. Jadi karyotype itu adalah pemeriksaan untuk memeriksa kromosom. Ini adalah visualisasi dari kromosom kita, dari mulai kromosom 1 sampai 22 yang disebut dengan autosom atau kromosom tubuh, dan ada kromosom XX atau XY yang merupakan sex chromosomes. Saya suka joking kalau melihat ini, saya suka tanya ke mahasiswa, kira-kira yang lebih seksi itu cowok apa cewek? Some get it, but some don't get it. Kalau kalian sendiri gimana tuh? Kalau misalnya ada cowok atau cewek, menurut kalian yang lebih seksi, yang lebih appealing siapa? Cewek apa cowok? Siapa nih? Kalau kemarin kan kalau ditanya siapa yang cowok ganteng, para cowok-cowok udah langsung cepet banget ngasih jawaban. Mana yang ganteng kemarin? Saya belum lihat mukanya. Mana deh yang ganteng kemarin siapa? Henrieza, Dok, namanya, Dok. Henrieza. Iya, mana? Ya, Hendrieza, mana Hendrieza? Hendrieza introvert ya. Pakai cadar kamu ya, Dek. Mana Hendrieza? Coba Hendrieza raise hand dulu biar bisa saya lihat. Jangan-jangan dia belum mandi nih, belum join ya, Dek. Ya udahlah Hendrieza nanti ya ketika, wah kapan lagi kita ketemu? Saya praktikum nggak ketemu, ujian kita nggak ketemu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat nih, XX dan XY, back to the question, it's just a joke, tapi siapa yang lebih seksi? Cewek apa cowok menurut kalian? Kalau bisa kalian ngeliat kayak, oh si gender bersaudara, atau siapa cowok, bintang-bintang cowok ganteng sekarang nih? Siapa deh idol Korea yang paling ganteng? Taehyung. Siapa deh?
Siapa? Ada banyak. Oh, ada banyak. Siapa coba dikenalin dulu satu. Siapa dia? Sebut satu deh. Jaehyun dok. Siapa? Jaehyun dok. Jaehyun. Nanti kita kenalin sama Jaehyunnya yang mana itu nama Jaehyun tuh. Jadi lebih seksi Jaehyun atau lebih seksi si Lisa Blackpink? Lisa Blackpink. Lisa Blackpink, Malia. Ternyata saya nggak nyangka Malia sukanya sama Lisa ya. Nggak suka sama cowok Malia? Enggak ya. Jadi kalau misalnya ditanya seksi mana nih, cowok apa cewek? Kalau kayak saya jawabnya adalah lebih seksi yang cowok. Karena apa? There's an XY in sexy. Yang punya kromosom XY siapa? Cowok kan? Kalau cewek XX. Ya, biasa lame jokes, but sometimes it works. Jadi kalau kita lihat ada 1 sampai 22 itu adalah autosom. Kalau yang XX atau XY adalah kromosom. Kalau kita lihat nih, wah dari gambaran kayak gini udah tahu nih, kenapa ya mereka kayak ada suatu karakteristik pengelompokan. Misalnya kayak kalian nih, cewek-cewek tuh pasti suka ngegrup nggak sih kalau ke WC? Oh, aku mau ke WC temenin, wah bertiga lah, berlima lah ke WC. Kalau cowok enggak ya, ke WC nggak barengan kan cowok-cowok ya. Kalau cewek itu entah kenapa satu izin ada yang nemenin minimal satu aja, nggak mungkin mereka pergi sendirian. Sebetulnya agak sedih kalau dipikir-pikir, mungkin karena cewek ngerasa nggak aman kali ya kalau pergi sendiri, takut ada apa-apa. Kan suka bilang, jagain pintu ya, jagain pintu. Nanti kuncinya rusak lah atau apalah. So it comes from that, insecurities. Jadi kalau misalnya kita lihat ada penggrupan, secara natural kita ingin berkelompok dengan orang-orang yang satu vibe. Nah, kromosom juga gitu. Ada grouping of chromosomes berdasarkan apa? Letak dari centromere. Jadi ada kemiripan sehingga mereka memutuskan untuk bersama. Kalian juga punya circle masing-masing pasti berkumpul karena merasa ada kesamaan ya, shared similar karakteristik sehingga bisa nongkrong bareng, bahas sesuatu apapun itu dengan nyantai. Kromosom juga begitu. Kalau mereka punya centromere yang letaknya sama-sama di tengah, membagi lengan P dan lengan Q sama panjang, itu namanya kelompok metasentrik. Kalau submetasentrik, itu lengan P-nya jauh lebih pendek dibanding lengan Q. Akrosentrik, ini adalah suatu grup di mana lengan P-nya itu cukup hidup, pendek banget, tapi tetap ada. Jadi, kalau kita tahu ada pengelompokan, tentu kita bisa nih mengelompokkan kromosom-kromosom ini menjadi 3 kelompok tersebut. Contoh, yang kelompok pertama, dia ini masuk kelompok mana, Dek? Akro, meta, submeta. Meta dok. Metasentrik. Mudah ya, dia ukurannya besar dan letak sentromernya di tengah-tengah. Lalu yang si kelompok 45, beda jelas, dia submeta. Dan the rest juga apply pengelompokan ini. Ada yang submeta, kalau yang untuk 13, 14, 15 itu adalah yang akrosentrik, 16, 17, 18 meskipun pendek, tapi mereka tetap submetasentrik. Lalu ada metasentrik di grup F, dan yang terakhir kromosom 21, 22, dan kromosom Y itu adalah yang akrosentrik. So this is good to know bahwa ada pengelompokan kromosom berdasarkan letak sentromernya. Sekarang kita moving on to the chromosomal abnormalities. Udah tahu bahwa jumlah kromosom itu yang normal adalah 23 pasang atau 46 buah. Bentuk kromosom yang normal itu ada lengan P, lengan Q, ada sentromer, ada telomer. Jadi secara logika, logically speaking, tentu akan ada secara garis besar 2 jenis kelainan kromosom. Kelainan apa? Kelainan jumlah dan kelainan bentuk. Nggak akan terlalu sulit ya harusnya ya memahaminya. Secara garis besar ada 2 kelainan ini yang kalau kita breakdown akan ada beberapa kelainan yang akan dibahas pada kuliah pagi hari ini. Terlihat banyak, tapi seperti kuliah saya kemarin yang saya akan jelaskan adalah konsepnya. Penjelasan lebih lanjut bisa dibaca bersama di textbook yang akan saya share nanti. Oke. Numerical dulu nih, kelainan bentuk. Ada yang pertama namanya aneuploidy. Kalau manusia ini kan diploid ya, 2N kan. Kalau aneuploidy berarti dia tidak 2N. Ada yang berkurang atau bertambah. Bertambahnya apakah sepasang atau satu saja? Satu. Jadi kromosom kan sepasang ya.
Tapi kalau aneuploidy ini bertambah atau berkurang kromosom itu sifatnya satu buah, bukan satu pasang. Contohnya apa? Kalau kita lihat untuk monosomi atau kehilangan satu kromosom, penyakit yang paling sering adalah Turner syndrome. Turner syndrome ini adalah suatu kondisi di mana biasanya wanita tidak mengalami menstruasi atau amenorre primer. Saya pikir di usia kalian yang sekarang sudah 16-17 harusnya sudah menstruasi semua ya, Dek. Jika ada yang belum menstruasi, silahkan. Boleh untuk berkonsultasi. Karena usia rata-rata menarche di anak-anak generasi sekarang itu di 13-14 tahun harusnya. Begitu kalian sudah lewat 18 tahun tidak mens, dikatakan amenorre primer. Kita curiga kalau amenorre primer itu ada suatu kelainan kromosom yaitu Turner syndrome. Turner syndrome akibat apa? Adanya kehilangan satu kromosom X. Cewek kan ada 2 ya. Nah, kalau hilang satu, itu mengakibatkan gangguan sebenarnya tidak hanya di reproduksi, tapi juga di intelijensia atau kognitif. Biasanya wanita-wanita dengan Turner syndrome ini ada kendala untuk mempelajari matematika. So, they're weak in math. Sama lemah juga di visual spasial. Tapi jangan lantas, ya Allah aku pas SMA nilai UN ku kecil matematika. Apakah aku Turner? Oh, enggak. Biasa deh kalau kita belajar kedokteran ini, belajar suatu penyakit, terus cocok logi, aku ada gejala itu, aku ada gejala itu, jangan-jangan aku sakit itu. Nah, biasa itu. Karena kita kadang-kadang suka overthinking ya, merasa tiba-tiba, oh apakah aku depresi, apakah aku ini? Biasa. Harus tahu kalau memang ada suatu kecurigaan tertentu ya urusan dunia serahkan pada ahlinya, konsultasi. Oke, lanjut. Berikutnya, kalau tadi kita ada kekurangan satu kromosom, sekarang ada yang kelebihan satu, ekstra. Kalau di dunia kita, kalau misalnya kita tampil ekstra, slay gitu ya, maksudnya, wah you look extra, you look good. Tapi kalau di kromosom, ada kromosom ekstra, itu jadinya malah tidak baik. Contohnya Down syndrome yang kemarin kita bahas di dalam skenario tutorial. Down syndrome itu adalah ada extra chromosome 21. Kalau di sini extra chromosome 21-nya itu satu full. Padahal sebetulnya nggak harus satu full ada chromosome 21 baru dikatakan Down syndrome. Even just a bit part of chromosome 21 itu ada, itu tetap trisomy 21. Jadi konsep bahwa harus ada satu kromosom 21 utuh sehingga dikatakan Down syndrome itu salah. Hanya misalnya sepertiga, seperempat ekstra, tetap dikatakan trisomy 21. Jadi extra whole part chromosome atau extra just a bit part chromosome 21 itu dikatakan Down syndrome. Ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena nanti pada saat tutorial besok dan pleno akan didiskusi secara tuntas. Nah, setelah aneuploidy, kita ada yang namanya polyploidy. Kalau tadi aneuploidy itu kurang satu kromosom atau bertambah satu kromosom, polyploidy ini adalah yang tadinya 2N menjadi 3N, 4N. So, the extra itu bukan hanya satu buah, tapi di semua set, the whole set will have an extra. Contoh triploidy, kromosom 1 dapat satu ekstra, kromosom 2 dapat satu lagi, kromosom 3 dapat satu lagi. Kalau semuanya dapat, ini namanya triploidy. Tapi kalau misalnya tiba-tiba masing-masing set of chromosomes itu get 2 extra chromosomes, namanya apa? Tetraploidy, pentaploidy, dan seterusnya. Tapi kalau pasien-pasien kayak gini, menurut kalian gimana tuh secara klinis atau secara fisiknya pasien-pasien gini akan mengalami apa? Kalau tadi kan kalau monosomi, oh Turner. Kalau trisomi contohnya Down syndrome, Edward, atau Patau. Kalau untuk yang triploidy, menurut kalian gimana, Dek? Yang super female itu. Super female. Ya, Ismi. Siapa lagi yang mau jawab? Kalau misalnya tadi super female atau super male, Klinefelter syndrome ya yang paling sering ya. Klinefelter syndrome itu 47 XXY. Jadi adalah penambahan juga di kromosom X. Harusnya kan 46 XY, tapi dia ada ekstra kromosom X di seks kromosomnya, jadi 47 XXY.
Jangan salah ya Dea, walaupun Klinefelter itu tidak terlalu banyak dibahas, tetap saja ada kejadiannya. Saya pernah dapat melalui DM Instagram ada yang konsultasi, tiba-tiba bilang bahwa dok, saya mahasiswa, saya merasa bahwa saya kok tidak pernah mimpi basah ya. Umur saya sekarang sudah 18 tahun. Yang cowok-cowok mimpi basah umur berapa, Dek? Ayo, yang cowok-cowok. Nggak apa-apa, ini kan bukan untuk membahas sesuatu hal yang tabu ya. Kita membahas dari segi pengetahuan. Jadi kita tahu rata mimpi basah cowok itu usia berapa. Ada yang mau bersedia membagikan info mimpi basah di umur berapa? Sama kayak cewek, menarsia kan di umur 13 gitu ya, mens pertama. Kalau cowok, Dek, malu-malu semua ya kalian ya. Saya tanya ya, boleh ya, kalau nggak berkeberatan ya, Hamzah. Hamzah Fanshuri Al-Tarik. Ditarik Ya, apa Dok. deh? Hamzah, kamu mimpi basah umur berapa Hamzah? Kalau berkenan untuk share. Karena kita age of consent ya, era of consent harus consent semua. Berkenan nggak share? Boleh, Dok. Sebenarnya saya mimpi basah kelas 8 SMP, Dok. 8 SMP itu berarti kelas 2 ya, kalau zaman dulu berarti 8. Kelas 8 ya? Iya, Oke. Dok. Sama kayak rata-rata cewek-cewek menarj kan, kelas 1, kelas 7 atau kelas 8. Jadi memang sekitar itu usia yang wajar untuk mengalami mimpi basah. Nah, pasien saya yang reach out from IG itu mengatakan di usianya 18 tahun itu dia belum mimpi basah sama sekali. Terus tentu kita harus gali lebih lanjut ya, appointment, pemeriksaan. Ternyata dari hasil pemeriksaan, dari keluhan yang simple belum mimpi basah, ketahuan bahwa dia Klinefelter, XXY, ada extra chromosomes. Dan konsekuensi dari ada extra X untuk cowok itu ada gangguan di reproduksi, infertilitas biasanya. Yang paling ditakutkan. Sama kayak tadi kalau cewek-cewek ada Turner, infertilitas juga. Nah, kembali lagi ke kasus ini, dia kalau ada pasien yang begini, dia tidak akan viable dengan kehidupan. Dengan kata lain, ketika dalam kandungan, akan terjadi keguguran. Jadi pada para wanita-wanita hamil yang keguguran di trimester 1 atau pada awal-awal kehamilan, penyebab dari keguguran itu biasanya adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom apa? Bisa berupa ini, triploidi, tetraploidi, pentaploidi. Jadi nanti yang mau jadi SPOG, harap diingat-ingat kalau misalnya pasien kalian kok keguguran terus ya di trimester pertama ada abortus habitualis atau recurrent pregnancy loss yang lebih dari 3 kali, perlu kalian pertimbangkan untuk memeriksakan kromosom. Jangan-jangan ada kelainan kromosom sehingga terjadi keguguran. Okay, now we're moving on to the structural abnormalities atau kelainan kromosom yang jenis struktural. Pertama akan kita bahas adalah delesi, deletion, delete, berarti ada yang hilang, terdelete. Dek, kalau ada yang hilang dari kehidupan kalian tuh apa rasanya? Hampakah? Sedihkah? Kira-kira ada yang mengalami kehilangan nggak? Akhir-akhir ini. Kehilangan suasana SMA, kehilangan teman-teman SMA. Apa rasanya begitu kehilangan? Ya, sedih dok. Sedih ya. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik ya. Berarti kalau ada kehilangan, kita harus yakin bahwa sesuatu itu happens for a reason, baik itu loss ataupun the things that we gain. Nah, sama halnya dengan deletion. Kalau pada kromosom ada delesi, kalau kita lihat gambarnya, visualisasinya seperti ini, menurut kalian dampaknya ke individu atau dampaknya ke seseorang yang mengalami delesi apa? Dari kromosom utuh tiba-tiba, nah ada hilang di segmen ini. Jadi Izin lebih pendek menjawab, dia. Dok. Boleh, Aisyah. Nah, jadi kalau misalnya di satu segmen itu hilang, maka gen di dalam satu segmen itu hilang juga kan, Dok? Maka dampaknya fungsi dari gen tersebut terganggu. Bagus. Nanti tahun depan Aisyah gantiin saya ngajar ya. Oke, jawabannya. Jadi kalau misalnya ada deleted genetic material, kan udah tahu tadi di awal-awal bahwa kromosom itu adalah
si kromatin yang memadat. Kromatin yang memadat itu terdiri dari apa? Untaian DNA yang berikatan dengan protein. Untaian DNA tadi tahu ya, kalau dibagi segmen-segmen adalah gen. So, kalau ada satu segmen yang hilang, that means there's a lot of genes that are also missing. Jadi ada banyak gen yang hilang kalau delesinya juga besar. Bukan manfaat ya, dampak klinis dari delesi itu amat sangat bergantung pada besarnya delesi itu sendiri. Kalau dia jumlahnya besar, banyak gen yang hilang. Kalau jumlahnya kecil, tentu sedikit jumlah gen yang hilang. Gangguan yang terjadi apa? Tergantung dari gen apa yang terletak di sini. Kalau contohnya gen yang mengatur tentang kecerdasan, ya akan terjadi disabilitas intelektual atau retardasi mental. So deletion will always affect patients greatly. Akan ada dampak signifikan yang sangat besar. Next, udah delesi, sekarang duplikasi. Ada cadangan. Ibaratnya kita punya TV satu di rumah, ada satu lagi TV, ada dua. Enak kan, Dek? Tapi kira-kira kalau itu terjadi di kromosom, ada duplikasi segmen, itu apa yang terjadi? Apakah akan sama halnya dengan delesi? Kalau hilang satu segmen, maka hilanglah gen-gen di dalamnya, dan hilanglah fungsi-fungsinya. Kalau duplikasi, kan ada ekstra nih. Gimana menurut kalian? Izin menjawab, dokter, mungkin ada ekspresi gen yang berlebihan. Ya, keburu mute, Hana, sebelum saya jawab tuh. Ada Ada ekspresi apa? gen yang berlebihan, dokter. Wah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi, sama halnya dengan ekspresi gen, dia harus sesuai dengan dosisnya kalau di dokter ya. Terima kasih jawabannya betul sekali. Jadi, dalam genetika itu ada yang namanya balance atau keseimbangan ekspresi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ekspresi gen itu apa? Saya pikir sudah disampaikan bahwa ekspresi gen itu adalah manifestasi dari karakteristik yang dibawa oleh gen itu sendiri. Contohnya tadi ya, ada gen yang mengatur kecerdasan. Ekspresinya apa? Ya tentu berupa tingkat kecerdasan. Kalau terjadi duplikasi, contoh yang paling mudah ya, di dalam suatu rumah tangga itu, kalau misalnya ada dua kepala rumah tangga, yang satu instruksinya A, yang satu instruksinya B, tentu akan bingung, mau ikut yang mana nih? Di dalam kelas kalian nih, kelas Gamma itu ada Vanesh ya sebagai ketua. Terus tiba-tiba nanti yang dari kelas Gamma ada yang mengajukan satu orang, saya juga ketua. Saya bilang A, Vanesh bilang B. Terbagi menjadi dua kubu. Akan bingung, tidak akan optimal kerja dari gen tersebut. Nah, sehingga duplikasi pada kromosom juga akan berakibat menjadi suatu ketidakseimbangan instruksi, kechaosan di dalam sana, hingga fungsi yang seharusnya terjadi malah tidak terjadi. Kebingungan fungsi, so they don't do anything at all. Kalian kalau misalnya bingung, overwhelmed sama instruksi, bengong dulu kan, cengok dulu. Nah, udahlah diem dulu, mau ngapain ya? Nggak tahu mau ngapain, udah diem aja. Kalau seandainya jelas instruksinya, tentu akan kerja. Tapi kalau udah ada bingung lah, banyak banget yang mau dikerjain, tidur aja lah. Ya seperti itulah gen. Jadi kalau udah terlalu banyak instruksi, dia akan shut down, tidak akan bekerja. So next, inversi. Inversi ini ada dua macam deh. Ada parasentrik, ada perisentrik. Ngomong-ngomong ada yang ngechat itu maksudnya mau izin ke WC ya. Saya nggak bisa buka chat. Kalau mau ke WC nggak apa-apa deh, silahkan. Panggilan alam itu tidak bisa dilawan. Jadi kalau ada yang mau pup juga silahkan. Kalau pagi-pagi telah waktunya untuk pup ya. Silahkan juga. Sambil bawa HP asal jangan lupa untuk turn off video. Kita nggak perlu ya too much information that is going on. Nah, kalau inversi ada parasentrik, ada perisentrik. Kalau lihat dari gambar udah jelas ya, parasentrik itu tidak melibatkan sentromer, kalau perisentrik melibatkan sentromer. Kalau kita pakai contoh analogi nih, misalnya yang paling mudah nih. Kalau parasentrik inversion ini misalnya di dalam kelas alpha, kalian pas masuk kelas tuh suka ada kayak tempat duduk yang sudah kalian tag nggak sih? Misalnya rombongan yang duduk depan tuh biasanya si A, si B, tengah siapa, belakang siapa. Tapi depan biasanya berganti-ganti ya, tergantung siapa yang telat datang sih.
Jadi misalnya ya, di kelompok kelas alfa siapa nih yang suka duduk depan? Ya, anak kelas alfa. Dari pengalaman beberapa bulan jadi anak FK yang duduk depan siapa nih biasanya? Nggak ada. Wah, anak alfa pemalu-pemalu nih. Alfa Midi. Kenapa namanya Alfa Midi, Dek? Apa Alfa Midi itu singkatannya? Alfa milik Dinatus, Dok. Nama angkatan. Oh, Dinatus. Dinatus itu nama angkatan. Kenapa milih Dinatus? Dinatus. Apa tuh arti Dinatus? Why dia omnya Pak apa, Dok? Lupa. Dok. Dyna kayak merek truk ya. Apa Dynatus, Dek? Coba nih angkatan 2023 nih. Namanya keren tuh. Apa artinya Dynatus? Kita break dulu nih, ngobrol-ngobrol dulu. Siap sedia, dokter. Siap sedia gitu dok. Apa? Dokter yang siap sedia dalam segala hal gitu dok. Siap sedia dalam segala hal. Saya pegang tuh janjinya tuh udah nama adalah doa. Berarti kalau saya kuliah ntar besok-besok jam 7.30, 7 udah siap sedia kalian dengan segala hal ya. Boleh ya Dynatus ya. Nama udah keren tuh, nama udah doa. Saya aminkan itu. Nah, Alfa Midi apa tadi? Singkatannya apa Alfa Midi? Alfa milik Dinatus, Dok. Alfa milik Dynatus. Belajar apa tuh? Belajar cerdas? Belajar hemat? Apa itu? Tagline kalian apa? Belajar puas? Terus? Otak camat, Dok. Oke, amin ya. Aminnya nama adalah doa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu tercapai. Contohnya ya, yang di Alfa Midi ini, ya bau-baunya naga-naganya Metnya duduk depan nih biasanya ya. Metnya duduk depan. Terus yang anak yang duduk belakang siapa nih? Saya pinjam nama ya, Alfa Midi. Siapa yang dari Alfa juga nih? Saya scroll-scroll dulu. Yang cowok-cowok, Dok, di belakang. Yang cowok-cowok. Afif. Kalau gitu Afif lah. Afif, Amir, Amrullah. Triple A ya, Dek. Afif, Amir, Amrullah duduk belakang. Metia duduk depan. Kalau kita parasentrik, itu berarti mereka tukeran tempat duduk tuh. Ya kan ya? Tukeran tempat duduk, yang satunya biasanya Metia di depan, pindah ke belakang. Afif pindah ke depan. Kira-kira kalau terjadi pertukaran tempat duduk Metia dan Afif di dalam kelas alfa, itu signifikan nggak? Terjadi suatu dampak yang wow, magic, mereka bertukar tempat duduk. Enggak kan? Biasa aja kan? Metia tetap dalam kelas, Afif tetap dalam kelas. Everything is in the same place, designated place. Tapi kalau kita ibaratkan misalnya gurunya udah terbiasa bahwa oh Metia harusnya duduk depan nih, pasti bingung. Nah, kenapa tuh kok ada perubahan? Nah, parasentrik itu seperti itu. Terjadi perubahan susunan, tapi semuanya ada. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang bertambah, cuma berubah susunannya aja. Kalau kita analogikan lagi kayak suatu kalimat, misalnya saya suka nonton, tiba-tiba nontonnya pindah ke depan, sayanya pindah ke belakang. Nonton suka saya. Akan berbeda maknanya. Nah, parasentrik itu seperti itu. Semuanya ada, informasi yang tersedia ada, tapi urutannya tidak sesuai. Sehingga lagi-lagi akan terjadi slight malfunction. Semua ada, tapi tidak bisa kita terjemahkan sebagaimana arti normalnya. Kalau perisentrik sama seperti parasentrik, tapi melibatkan sentromer. Bedanya itu aja. Sama kayak tadi, saya suka nonton, nonton suka saya. Ada perubahan makna akibat perubahan posisi dari segmen di dalam satu kromosom. Ini perubahannya di dalam satu kromosom. Kalau mereka berpindah antara kromosom, ada lagi namanya nanti ya, translokasi. Tapi untuk sementara kita masuk ke ring kromosom. Ring kromosom atau kromosom bentuk cincin itu kadang-kadang suka ada yang ngadi-ngadi gitu ya. Wah, I will propose you with a ring chromosomes. Terus bukannya buka kotak cincin kayak Frank and Co atau misalnya Tiffany, dia bukanya kayak foto kromosom. Ini adalah kromosomku yang berupa cincin. Aku lamar kamu gitu ya. So sweet gitu kesannya. But when a male presented with a ring chromosome, artinya beliau itu infertil. Tidak bisa memiliki keturunan. Jadi bukannya kita romantis, ya tapi balik lagi ya, kalau memang kita memang sudah komit sama pasangan, siap menerima apa adanya, Dynatus tadi ya, siap sedia, mau dia infertil, mau dia fertil, kalau udah sayang, hajar ya deh ya gitu ya. Sama kayak kemarin ya, kalau thalassemia kalau udah
Ngomong-ngomong, pasangan yang konsul ke saya itu talasemia tetap menikah mereka pada akhirnya, meskipun sudah tahu bahwa dua-duanya adalah carrier talasemia. Alhamdulillah anak pertamanya sehat walafiat, dapat yang 25%. Tapi sepertinya mereka akan memutuskan cukup satu kalau dari konsultasi terakhir. Nah, ini adalah ring kromosom. Ring kromosom terjadi akibat apa? Akibat adanya telomer yang hilang. Tadi saya bilang ya, telomer itu kayak di ujung-ujung kromosom kayak pagar melindungi kromosom, pagar yang melindungi rumah. Begitu pagarnya hilang, ya kayak di Indonesia ya, pagar hilang ya maling mah tinggal masuk aja ke dalam rumah, nggak ada lagi barrier. Akibatnya ini akan sticky end, lengket di ujung-ujungnya. Mereka akan melindungi diri sendiri dengan membentuk cincin. Tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang, kalau ada bentukan seperti ini di kromosom seorang pria, itu konsekuensinya biasanya mereka akan mengalami gangguan reproduksi. Tidak bisa untuk memiliki keturunan. Kalau cewek gimana dok yang infertil? Ada juga nggak kromosom yang bisa, kelainan kromosom yang menyebabkan infertil untuk cewek? Ada. Namanya adalah isokromosom. Kalau tadi ring kromosom adalah kelainan kromosom yang menyebabkan infertilitas pada pria, isokromosom adalah kelainan kromosom pada wanita yang menyebabkan infertilitas. Bentuknya gimana? Bentuknya gini nih. Kalau kromosom itu membelah, kan harusnya dia secara vertikal ya, bagi di sini ya kalau lihat kursor saya. Nih. Untuk dapat P dan Q. Tapi kalau mereka breaks-nya itu secara horizontal, yang terjadi ada dua segmen dari lengan P dan P, segmen Q dan Q. 2 P arms and 2 Q arms akibat breaking of the chromosome secara horizontal. Nah, kejadian ini akan lead to infertility in females. Jadi kalau ada isochromosomes, para wanita yang kromosomnya seperti ini akan mengalami infertilitas. Next, ini yang saya bilang tadi tuh, kalau yang si inversi itu adalah berubah posisi tapi within one chromosome. Kalau terjadi tukar guling, misalnya tadi ini Hana dari gamma pindah ke alpha gantian sama Metia, berubah kan ya absennya ya, berubah kelas soalnya. Nah, itulah translokasi. Tapi translokasi ini ada dua macam deh. Ada yang balance translocation to take and give. Tadi saya bilang, Hana pindah alpha, Metia pindah gamma. Ada yang hilang, tapi ada gantinya. Jadi kalau ada yang hilang, ada ganti, tidak akan signifikan pada seorang individu. They may be normal, tidak ada kelainan apapun, but once they decide to conceive dan punya anak, akan terjadi namanya unbalanced translocation. Jadi ketika mereka memutuskan untuk menikah, memiliki keturunan, carrier balanced translocation akan memiliki unbalanced translocation. Apa itu unbalanced translocation? Kalau ada yang ngasih tapi nggak dapat. Kayak kalau misalnya dalam suatu hubungan, kalian terus yang berusaha untuk menjaga hubungan tersebut, tapi pacar kalian do nothing. Capek kan ya, nggak akan berjalan hubungan itu. Because it takes two to tango in everything. Sama halnya kayak kromosom. Kromosom 4 ngasih ke kromosom 20. 20 nggak ngasih balik. Jadi kita cuma supplier. Dalam suatu hubungan supplier tuh capek banget. Caregiver tuh capek. Yang dikasih kasih sayang sih senang ya. Berkelimpahan kasih sayang. Tapi yang ngasih capek. Jadi unbalanced translocation will be having deleterious effect. Atau akan memiliki efek klinis yang sangat signifikan. Sehingga biasanya kasus-kasus keganasan atau kanker darah itu disebabkan oleh unbalanced translocation, atau kita kenalnya take and give kromosom ini adalah Philadelphia kromosom. Ingat ya, keganasan darah ya, kayak leukemia itu biasanya disebabkan oleh adanya unbalanced translocation. Now, we're moving on to the examination atau testing. Gimana sih sebetulnya tahu cara periksa kromosom pakai mikroskop nih? Tapi itu gimana caranya cytogenetic examination itu? Now, here how we do it. Ada yang konvensional, ada yang molekuler. Konvensional itu adalah pemeriksaan karyotyping menggunakan mikroskop. Itu yang sederhana banget, yang dari zaman dulu, zamannya si Bapak Jo Hin Chiu tuh pakai mikroskop doang, tuh light microscope.
Nama pemeriksaannya apa? Karyotyping yang tadi, yang bisa dilakukan dengan sederhana. Tapi kan zaman sekarang makin berkembang, teknologi kedokteran makin canggih ya. Kita harus keep up with the development of emerging new sciences discoveries. Jadi, pemeriksaan kromosom menggunakan molecular testing itu juga sekarang berkembang. Yang sekarang lazim digunakan adalah fluorescent in situ hybridization atau FISH dan comparative genomic hybridization atau CGH array atau microarray. Tapi tentu ada rupa, ada harga. Kalau yang konvensional lebih murah, walaupun tidak juga murah, molekular jauh lebih mahal. Oke, ini adalah visualisasi kalau kita melihat di bawah mikroskop tuh gimana sih? Ya di bawah mikroskop tuh kelihatan tuh kayak ugat-ugat kecil-kecil kayak tadpoles yang kita lihat. Bentuknya begini nih. Terus ada pertanyaan, gimana dok cara identifikasi yang mana kromosom 1, mana kromosom 2, mana kromosom 3? Tersebar scattered dan kita sebagai cytogeneticist harus bisa mengidentifikasi kromosom ini kromosom apa ya? Apa yang kita gunakan? Ada panduannya. Kalau kita lihat ini adalah real image dari hasil pemeriksaan karyotyping menggunakan mikroskop. Ada nih yang kalau kalian lihat ini ada band hitam, band putih. Nah, band hitam, band putih ini sebetulnya disebabkan oleh banyaknya ikatan basa sitosin dan guanin. Kalau dia hitam, pekat, itu berarti banyak CG bond. Kalau dia putih, dia sedikit CG bondnya. Nah, yang hitam putih inilah yang menjadi panduan kita untuk mengidentifikasi kromosom-kromosom. Contoh, kromosom 16 tuh akan ada 2 band hitam di lengan panjang. Patokannya itu. Dan bentuknya dia short, submetacentric. Jadi, Dek, jam terbang sangat menentukan untuk bisa mengidentifikasi kromosom menggunakan mikroskop. Nggak mungkin tiba-tiba, wah langsung bisa. Kecuali emang gifted ya. By the way, ngomong-ngomong sudah pernah periksa kromosom adik-adik sekalian? Atau anak-anak sekalian ya, usianya udah 16 tahun. Belum pernah ya? Mungkin boleh disarankan untuk periksa. Kalau saya boleh sharing, karena zaman sekarang ini kita sebagai seorang dokter juga harus mempertimbangkan the latest trend, bukan trend juga, the latest development of the world. Kalau kalian memang melihat berita, sekarang banyak sekali LGBTQ community ya, dengan menyikapi fenomena seperti itu sebagai seorang dokter, tentu saya yakin dan saya percaya bahwa masing-masing punya personal judgment, personal values yang dibawa, tapi sebagai seorang profesional, seorang tenaga kesehatan, kita harus menyadari bahwa pada kasus-kasus tertentu untuk yang LGBTQ, ada underlying biological mechanism. So it's not always about psychological issues, tapi ada biological issues. Contoh yang pernah saya jumpai atau alami sendiri adalah ketika ada seseorang berkonsultasi kepada saya, menyatakan preferensi seksualnya kepada sejenis. Lalu jadi beliau adalah seorang murid yang tinggal di dorm. Karena tinggal di dorm, kalau ada anak pesantren, anak mondok, kalau tinggal di pondokan tuh pasti akrab banget ya sama temen, tidur di situ, makan di situ, segala macam kegiatan tuh sama-sama. Apalagi kalau misalnya dikasih waktu cuma nelfon orang tua paling sekali seminggu, dikunjungin pun sekali sebulan, nah jadi akan akrab. Jadi anak ini datang konsultasi bilang bahwa dokter, I have this feeling for my classmates. Saya punya perasaan dengan teman sekelas saya. Tapi saya tahu itu tidak benar, karena saya juga sudah berkonsultasi dengan ustazah saya, dan dari ustazah pun dikatakan bahwa itu dosa. Tapi dia bilang bahwa, tapi kenapa saya pikir bahwa perasaan ini, namanya kalau lagi suka, gimana kalian kalau lagi suka sama seseorang? Overflowing kan, wah, ke-crush, ngeliat mukanya tuh bengong, ih gantengnya, oh baiknya, dikit-dikit baper, disapa misalnya, halo, langsung ya Allah dia suka kah, mau nikah kah kita gitu ya, siapa tahu gitu kan langsung. Terus kalau misalnya di teks dia balasnya agak panjang dikit, yang biasanya cuma oke, oke besok ya, langsung terus ianya tuh pakai A-nya 3 gitu ya, udah seneng. Nah, anak ini datang konsultasi menyatakan concern dia bahwa dia perasaan sukanya tuh sangat amat sangat sehingga tidak bisa menahan.
Jadi karena dia berkonsultasi ke segi agama, dia merasa mentok bahwa dia tahu itu dosa, dia coba cari, is there a reason for her to feel this way? Tentu kita, kalau misalnya yang tadi saya bilang, personal judgment, personal values, personal beliefs itu pasti ada. Tapi begitu ada seorang datang ke kita sebagai pasien atau sebagai dokter, kita coba treat them secara objektif. Saya lakukan pemeriksaan hormon terlebih dahulu, pemeriksaan imaging dulu, dirujuk dulu untuk periksa USG, memastikan bahwa dia memang benar-benar wanita atau bukan. Karena saya dari latar belakang genetik, saya harus confirm. So from the imaging, from the USG, didapatkan dia nggak ada uterus. That's one clue. Oke, ada apa nih? Adanya ketemunya gonad. Kalian tahu gonad ya? Ada suatu kelamin yang bipotensial, belum diferensiasi menjadi ovum maupun menjadi bukan ovum, ovarium dan testis. Dilanjutkan dengan pemeriksaan hormonal. Oke, hormonalnya ya progesteron dan estrogennya ternyata tinggi, cukup baik tapi tidak sampai normal seperti wanita. Cuma dia nggak ada uterus, adanya gonad. So we moving on to the karyotyping. Ternyata dia XY. So it's only normal for him, jadinya ya, to develop those feelings. Jadi ada kelainan-kelainan genetik yang menyebabkan seseorang yang kromosomally itu adalah XY untuk tampil sebagai cewek. Banyak banget saya ketemu dia XY tapi dia cantik, kulitnya putih, sampai bikin minder. Soalnya kalau kalian ngeliat-ngeliat kayak Lady Boy di Thailand, ya Allah cantiknya, berasa mundur sebagai cewek gitu ya. Nah seperti itu kalau saya ketemu pasien-pasien yang XY, androgen insufficiency, mereka akan develop external interior atau physical appearance-nya sebagai cewek. Sebaliknya pun ada yang dia secara kromosom adalah cewek, tapi dia physically cowok, ada juga. Dan itu jauh lebih banyak. Di RSMH sudah sering ditemui. Di Palembang, terakhir kali kasusnya ada anak SD tuh, umur 13, bukan SD ya, 13 tahun baru masuk SMP. Dia itu sudah tumbuh besar sebagai cowok, sholatnya pakai sarung, di lingkungan dipanggilnya abang. Tapi karena satu dan lain hal yang memang sebetulnya sudah disadari sejak lahir, orang tuanya aja yang ada denial, pas 13 tahun dibawa ulang, kita periksa kromosom, dia cewek, XX. Itu adalah congenital adrenal hyperplasia, yang nanti akan kita bahas di kuliah berikutnya. Jadi, saya sharing ini bukan untuk mengarahkan bahwa, wah, open mind, tidak. Tapi sebagai seorang dokter, ada satu sumpah yang kita pegang ketika kita lulus nanti, Hippocratic Oath, do no harm, untuk mendahulukan kepentingan pasien. Kalau kita menemui pasien-pasien yang tadi saya bilang, ada gonadnya aja dalam abdomen, dalam perut, konsekuensinya mereka, gonad yang tidak terdiferensiasi menjadi apapun itu, dapat berkembang menjadi suatu keganasan atau kanker. Jadi kalau kita tidak teliti, tidak komprehensif menangani pasien, they can develop cancer, they can die out of cancer. Jadi jangan mengedepankan personal values, take your heart but take your mind with it. Jadi hati boleh kita tetap bawa dalam menentukan judgment, tapi otak juga harus seimbang. Jangan emosional, harus tetap logika dan rasional yang dikedepankan. Oke, next. Ini adalah fish. Fish atau fluorescent in situ hybridization. Ya, namanya juga fluorescent ya, berpendar-pendar. Gimana nih maksudnya cara kerjanya? Kalau tadi kita melihat secara keseluruhan kromosom, kalau fish ini adalah kita pasang kayak penanda, tapi bercahaya. Ibaratnya kalau kalian di GPS itu, lokasi kalian tuh berpendar-pendar tuh. Ini loh rumahnya si Martin gitu.